Dan ini Bapak mau berbagi dengan teman-teman, dan teman-teman sangat banyak ingin mendengarkan bagaimana Bapak mengalami mujizat Tuhan. Bahkan Bapak sudah pernah mengalami kematian, sudah mati dan sudah dibawa ke kamar mayat pada waktu. Oke. Audio Jungle. Audio Jungle. Yang diberikan kepada saya ingin menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Mengapa demikian? Karena saya dari latar belakang yang bukan Kristen dan tidak mengenal Tuhan. Saya hidup dalam keluarga yang menyembah berhala, dan kami percaya kepada pemujaan-pemujaan. Sehingga pada saat saya masih muda, saya hidup di dalam, justru masuk dalam dunia yang gelap. Karena saya pernah menjadi penjudi, saya pernah menjadi orang-orang yang termasuk orang jahat karena suka berkelahi dan sebagainya. Dan saya juga belajar ilmu-ilmu macam-macam karena hidup saya benar-benar tidak memiliki harapan. Saya mengalami satu peristiwa yang luar biasa, yaitu ketika saya pulang dari begadang bersama teman-teman geng saya kesakitan karena saya merasa kepala pusing, badan dingin, dan tubuh lemah. Waktu saya pulang, saya pikir hanya penyakit biasa. Tetapi apa yang terjadi? Saya ternyata sakit hari tian hari bertambah parah. Sehingga pada suatu saat saya sudah diberi obat bermacam-macam, tapi karena kami keluarga miskin, kami tidak mau ke dokter, ya. Sehingga banyak teman-teman, banyak tetangga memberikan macam-macam obat. Bahkan di dalam minum obat itu pun saya kadang masih diberikan jamu-jamu minuman keras yang menurut orang supaya bisa sehat. Dan berbagai-bagai nasihat, misalnya minta obat ke Purar, ke Klenteng, dan sebagainya. Tetapi ternyata makin hari keadaan saya makin parah, dan pada hari yang ke-10 kurang lebih, atau mungkin hari ke-11 saya terguling-guling karena perut terasa seperti diremas-remas dan teriris-iris. Lalu saya berteriak kesakitan, tetapi saya tidak tahu harus bagaimana. Saya berdoa kepada apapun yang saya pernah tahu.
tetapi tidak ada sedikit pun kesembuhan. Hari yang ke-12, saya tiba-tiba seperti mau buang air, dan waktu itu saya dibimbing oleh adik saya ke kamar mandi. Dari kamar mandi tiba-tiba darah itu muncrat keluar begitu banyak sehingga menyembur ke tembok-tembok kamar mandi dan keluar hampir 5 kali, 6 kali begitu. Saya lemas dan hampir pingsan, jadi gendong adik saya, lalu tetangga ribut karena darah saya itu merah, biru, hitam, coklat itu membusuk dan mengalir di selokan-selokan tetangga. Maka beberapa tetangga datang segera menengok, melihat, lalu beberapa membawa saya naik becak ke saya sudah damai, sudah tentram, sudah siap mati. Saya berkata demikian. Lalu hari keempat ada seorang pendeta bernama Bapak Leo Lumendong, seorang gembala gereja. Dia datang mengunjungi saya bersama istri dan bersama tetangga saya yang Kristen, bersama mama saya. Lalu dia melihat saya dan berkata, apakah kamu mau saya mintakan sumbangan darah di gereja? Saya berkata, tidak Om, karena saya itu sudah dibersihkan, saya merasa damai dan siap mati, dan saya nggak mau tambah darahnya orang, karena merasa darahnya orang itu kotor. Saya berkata begitu. Ya. Lalu dia berkata, oh kalau begitu baik, mari kita berdoa ya, percaya sama Tuhan. Saya bilang, ya Om, saya pasrah. Apa yang terjadi ketika dia berdoa suami istri, di tengah doa tiba-tiba dia berhenti, lalu dia berkata begini kepada saya, kamu mau dipakai Tuhan, mau enggak? Gitu. Saya berkata, saya enggak tahu Om, bagaimana sih dipakai Tuhan, pokoknya saya pasrah aja lah Om. Gitu. Baik, kalau gitu kamu janji 100% hidupmu dipakai Tuhan. Ya Om, saya pasrah aja. Lalu kemudian dia berdoa kembali, dan dia pulang jam 7 kurang lebih, jam kunjungan besok. Jam 1 malam saya terbangun dan saya kaget, karena saya bisa turun dari ranjang karena ingin buang air kecil. Padahal saya itu tidak bisa bangun karena tubuh saya itu, kata teman-teman, kata keluarga, membiru dan kaku. Tapi saya bisa turun dengan sedikit melambat, pelan-pelan sampai kamar mandi, lalu saya kembali tidur, dan besok pagi jam 6, saya terbangun, saya merasa sehat, dan saya merasa lapar. Gitu. Kemudian saya menunggu mama saya datang, ternyata mama saya berkutu, kaget. Saya menunggu, dari 9 ronsen jadi pagi, jam 9-an kurang lebih ya. Dokter melihat ronsen saya dan dia melihat saya. Dia agak heran begitu, lalu dia bilang begini, baiklah kamu sekarang boleh pulang. Saya pulang tanpa darah, saudara. Dan saya percaya darah Yesus yang sudah menyembuhkan saya dan memberikan saya darah.